ester gitu ya, kemudian aldehid dengan keton, asam karboksilat dan ester itu karena mereka merupakan senyawa ini merupakan apa? Isomer ya. Jadi mereka itu adalah senyawa yang bisa membentuk isomer. Lebih tepatnya isomer apa? Saya lupa ingat ini. Kemarin nyampainya di kelas A, B, apa C ya. Jadi pengelompokannya ya. Kemarin yang pembahasan minggu lalu kita membahas ada alkohol, kemudian eter ya. Alkohol, eter. Nah, untuk hari ini kita bahas aldehid dan keton. Kenapa pembahasannya disamakan ya di dalam waktu yang sama? Karena salah satu pertimbangannya adalah mereka merupakan suatu isomer gitu. Isomer gugus fungsi. Isomer itu apa? Isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama. Jadi rumus molekul antara aldehid dan keton, kemudian alkohol dan eter itu sama polanya. Ya, kalau alkohol eter itu polanya CnH2n plus 2O gitu. Kalau aldehid dan keton polanya adalah ini kalau nggak salah ya, nanti sambil saya cek kembali. Jadi kalau aldehid dan keton itu polanya CnH2n plus 1 kalau nggak salah ya, nanti sambil dicek ya. Nah, ini polanya ya. Jadi rumus molekulnya secara umum sama, tetapi mereka memiliki senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Gitu. Jadi artinya suatu senyawa yang memiliki rumus molekul ini itu bisa membentuk dua senyawa gitu, bisa membentuk aldehid, bisa membentuk keton gitu. Karena apa? Karena tadi ya gugus fungsinya berbeda gitu. Contoh sederhana, saya contohkan dari yang ini deh, yang kemarin ya, yang kemarin belum kebahas. Ada alkohol dan eter. Alkohol eter itu kan rumusnya CnH2n plus 2O. Contoh misalkan, Pak, saya contoh yang paling sederhana saja. Contohnya ada C2H 2 kali 2, 4 tambah 2, 6 ya. O. C2H6O itu dia bisa membentuk dua struktur. Bisa membentuk alkohol, bisa membentuk eter. Alkohol yang paling sederhana apa? Dari C2H6O. Metanol. Betul. Jadi, kok metanol? Kalau C-nya 2, maaf. Etanol. Iya. Jadi, ini alkoholnya paling sederhana adalah CH3, CH2, OH ya. Nggak cukup. Contoh misalkan CH3, CH2, OH. Nah, sedangkan eternya dia bisa menjadi CH3O dan CH3. Nah, ini kan strukturnya gugus fungsinya berbeda gitu, tapi dia sebetulnya rumus molekulnya sama. Kemudian untuk aldehid dan keton. Nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Cuman kalau rumus umum aldehid itu apa? Ada yang ingat rumus umumnya? Ya. Gugus fungsi aldehid. RCOH, Ibu. COH. RCOH. Ya, ini aldehid. Kemudian kalau keton apa? RCOR aksen. Ya, RCOR aksen. Bisa R, bisa sama-sama R, bisa R aksen, tergantung dari alkilnya sama panjang atau tidak gitu. Nah, ini juga bisa membentuk struktur yang berbeda ya. Contoh misalkan yang paling sederhana C2H5O misalkan. Nah, ini bisa membentuk
aldehid CH3COH ya. Atau bisa membentuk keton. Kalau keton itu nggak bisa 2. Keton itu harus minimal 3, maaf. Berarti ini harus C3H7 minimal. Ini saya ganti dulu. Jadi antara aldehid dan keton itu yang bisa membentuk isomer gugus fungsi itu minimal kalau C-nya 3. Kalau C2, C1 nggak bisa. Ya, kemudian kalau keton karena kan posisinya selalu di tengah ya. Maaf. Nah, itu ya contohnya untuk isomer gugus fungsi dari aldehid dan keton. Itu tambahan aja ya. Sekarang saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita bahas ke aldehid dulu. Jadi aldehid itu dia rumus umumnya tadi sudah dibahas di depan. Rumus umumnya adalah RCOH ya. Jadi rumus umum ciri-cirinya, ciri-ciri gugus fungsi aldehid itu adalah COH di ujung. Nah, dia bisa nempel ini paling kalau yang ini paling pendek ya. Paling pendek, paling sederhana adalah formaldehid gitu. Tapi kemudian kalau dia lebih panjang lagi ya tergantung dari seberapa panjang alkilnya ya. C alkilnya seberapa panjang. Ini namanya aldehid alifatik. Kalau yang tadi formaldehid itu yang paling sederhana. Kemudian aldehid itu juga bisa dia nempel di cincin aromatik ya. Jadi kalau ada aldehid nempel di cincin aromatik ya dia termasuknya ke aldehid aromatik. Jadi kemungkinannya seperti itu ya. Jadi kemungkinannya ada di alifatik atau aromatik. Jadi alifatik itu rantai lurus, aromatik itu ditandai dengan adanya cincin benzen. Ini cincin benzen. Cincin benzen atau cincin aromatik. Selanjutnya. Nah, ini untuk jadi untuk penamaan sama seperti alkohol dan juga ether ya. Untuk aldehid pun dia memiliki nama IUPAC ya. Nama IUPAC ini nanti diakhiri dengan al gitu. Karena posisi gugus fungsi aldehid itu selalu di nomor 1, dia tidak mungkin ada di tengah. Maka biasanya kita jarang memberi nomor gitu untuk gugus fungsinya. Kecuali kalau dia ada di struktur yang kompleks. Jadi kalau di struktur yang rantainya sederhana seperti ini ya lurus-lurus aja gitu. Jadi ya tinggal diberi akhiran al aja mengikuti rantai terpanjang atau rantai utamanya siapa gitu. Ya, jadi ini mulai dari yang paling sederhana, metanal atau formaldehid, kemudian ada etanal, propanal, butanal, dan seterusnya. Oke, kemudian aldehid tanpa rantai samping atau substituen atau tidak ada cabangnya gitu. Kita tidak perlu memberi nomor gitu ya. Karena dia sudah pasti di nomor 1. Maksudnya cabang rantai samping itu ya seperti ini ya, dia lurus aja, tidak memiliki substituen yang lain. Tapi kalau misalkan di dalam suatu struktur aldehid itu memiliki rantai samping atau substituen, maka penomorannya akan selalu dimulai dari karbon aldehidnya. Jadi penomorannya ini tuh selalu nomor 1. Untuk penamaannya ya seperti yang sudah dibahas ya di penamaan rumus senyawa sebelumnya gitu. Jadi penamaannya itu pasti akan dimulai dari posisi cabang ya. Posisi cabang ada di nomor berapa, kemudian cabangnya berupa apa,
baru kemudian rantai utamanya apa, rantai utamanya berapa gitu ya, dan diakhiri dengan penciri gugus fungsinya. Karena ini aldehid berarti diakhiri dengan al. Kemudian bagaimana kalau misalkan dia mengandung suatu rantai ikatan rangkap ya. Kalau ikatan rangkap, kalau teman-teman sudah belajar kemarin tentang alkena, penomoran itu kalau kita mau memberi nama, itu akan dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Itu kalau dia alkena biasa gitu. Tapi karena di sini ada gugus fungsinya, maka tetap prioritasnya adalah dari gugus fungsinya. Sehingga ini nanti penomoran ikatan rangkapnya pun disesuaikan ya urutannya. Jadi ikatan rangkapnya ada di nomor 3. Kemudian struktur atau rantai utamanya adalah 4 ya, but. Karena dia ada ikatan rangkap jadinya butenal. Kemudian nama trivial. Kalau menurut nama trivial ini didasarkan pada nama asam karboksilat induk dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi aldehid. Nah, ini sebenarnya kan karena teman-teman belum masuk ke pembahasan asam karboksilat ya. Jadi sebetulnya contoh ya, misalkan maksudnya seperti apa. Asam karboksilat itu kan penamaannya dia gini ya. Selalu diawali dengan asam, kemudian diakhiri dengan OAT gitu. Misalkan asam metanoat gitu ya. Atau asam etanoat. Nah, ini maksudnya kalau kita mengikuti rumus struktur induknya asam karboksilat, maka ini dihilangkan gitu ya. Asamnya dihilangkan gitu. OAT-nya juga dihilangkan gitu. Jadi tinggal Jadi tinggal propana atau etana ya. Jadi OAT-nya dihilangkan terus ditambahi aldehid gitu. Misalkan metanaldehid, etanaldehid itu atau asetaldehid, propanaldehid dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dihilangkan depan belakangnya, tinggal ya sebenarnya kalau mau simpelnya mah ini dilihat aja dari rantai utamanya apa, kemudian tinggal ditambahi aldehid gitu. Propana, aldehid atau ditulisnya jadi propanaldehid. Kalau dia ada di cincin aromatik, maka namanya menjadi benzaldehid. Benzana aldehid ya, jadinya benzaldehid. Baik, kemudian ada juga yang untuk aldehid siklis ya. Jadi untuk aldehid siklis digunakan akhiran karbaldehid. Jadi kalau teman-teman menemukan suatu senyawa dengan namanya apa, belakangnya karbaldehid, itu artinya aldehidnya terikat pada suatu siklis. Siklisnya bisa berupa aromatik atau siklis biasa ya. Siklis biasa itu maksudnya segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya tanpa adanya cincin aromatik. Kalau cincin aromatik kan khas ya, dia cincin 6, kemudian di tengahnya ada lingkarannya. Ini kalau dia berupa benzen ya sebenarnya bisa disebut sebagai benzana karbaldehid. Kemudian ini siklopentana karbaldehid. Salisaldehid, asam salisilat, turunan asam salisilat ya. Baik, itu untuk penamaannya dulu, untuk penamaan dari aldehid ya. Selanjutnya saya akan bahas ke keton. Untuk keton, rumus umumnya tadi sudah dibahas, jadi dia bisa berupa keton alifati ataupun alkil aril. Jadi satu berikatan di alkil, satu berikatan di aromatik.
atau dua-duanya berikatan di aromatik. Jadi ketonnya di tengah gitu ya, karbonilnya di tengah. Atau juga keton itu masuk ke dalam siklis. Jadi siklis masuk ke siklis ya, masuk ke dalam siklis. Jadi ada di struktur siklis. Contoh misalkan seperti ini. Nah, itu contoh dari, kok jelek ya? Dari keton siklis misalkan. Kemudian untuk penamaan, kalau nama IUPAC jelas dia harus diakhiri dengan on ya. Dan penomoran itu dimulai dari mana? Penomoran itu dimulai dari C yang dia paling dekat dengan gugus karbonilnya. Contoh misalkan kalau propanon nggak usah saya bahas ya, karena ini kanan kiri sama saja. Contohnya butanon. Butanon itu sebetulnya dia dinomori dari kanan atau dari kiri. Sama aja ya, tetap akan ada di nomor 2 butanon gitu, karena ketonnya pasti ada di nomor 2. Tapi maksudnya penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan C karbonilnya ya. Kalau ini berarti dimulai dari kiri, bukan dari kanan. Kemudian ini strukturnya aslinya seperti ini. Ini strukturnya kompleks, saya gambarkan yang benernya. Ini strukturnya aslinya. Oke ya, jadi itu rumus umum, rumus strukturnya aslinya seperti ini. Jadi kalau ada kurung itu artinya berarti C itu mengikat 2 gitu ya, mengikat 2 metil gitu. Kalau ada 3 ya berarti C ini mengikat 3 metil gitu. Atau ya apalah ya selain metil, yang jelas dia kalau dalam kurung seperti ini terikat itu jumlahnya sekian gitu. Kemudian untuk penomorannya ini kita mulai dari mana? Kanan apa kiri? Kalau ini dari kanan apa dari kiri? Kanan kiri. Kiri ya. Dari kiri tersebab apa? Sehingga adalah penamaannya menjadi ada 2 ya, ada metilnya 2,4 trimetil, menunjukkan posisi ketonnya ada di nomor C nomor 3. Atau penomorannya, penamaan ya, ini nama, maaf, yang atas itu adalah nama IUPAC. Yang bawah itu adalah nama trivialnya. Kalau nama trivial itu dilihat aja kanan kirinya siapa gitu. Contoh misalkan propanon itu nama trivialnya dikenalnya sebagai aseton. Kemudian ini dia penamaannya adalah metil dari metil gitu. Jadi dia sebutkan dulu 2 bagian yang
apa ya, R-nya dulu ya, R sama R aksennya itu dulu, baru kemudian keton gitu. Jadi ini penamanya maaf dari depan ya, metil dulu, kemudian etil, baru keton. Kalau yang ini isopropil tersier butil keton. Yang dimaksud dengan isopropil itu adalah struktur yang ini. Jadi kalau kalian menemukan suatu senyawa propana sebetulnya, tapi dia berikatannya letter L, ini kan letter L ya. Nah, ini namanya isopropil. Kemudian ada C4. Ini berikatannya seperti ini. C-nya tuh C tersier gitu. C-nya tuh C tersier, sehingga dia disebutnya sebagai tersier butil. Itu ya, jadi asalnya dari situ. Isopropil itu dari struktur yang depan, tersier butil itu dari yang belakang, ya keton mah yang tengahnya ini. Oke, kemudian gugus karbonil itu bersifat polar ya. Jadi konsekuensi gugus karbonil itu sifatnya polar, sehingga terjadi asosiasi yang lemah antara molekul aldehid dan keton. Jadi kalau misalkan dicampur gitu ya aldehid dan keton, maka akan terjadi asosiasi, tapi asosiasinya lemah, sehingga menyebabkan titik didihnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan alkana yang setara. Gitu. Tetapi aldehid dan keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sesamanya. Ikatan hidrogen itu terjadi antara ikatan hidrogen itu terjadi antara H dengan F atau H dengan N atau H dengan O. Nah, kalau aldehid dan keton itu dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan sesama. Maksudnya sesama tuh sama sesama aldehid atau sesama keton. Tetapi kalau ini apa ini? Tetapi kalau alkohol dia bisa gitu. Jadi berasosiasinya ya misalkan ini masih C3 nol, dia bisa berasosiasi gitu. Misalkan kan ini OH ya. Nah, ini bisa berikatan hidrogen gitu. Misalkan ini miliknya propanol yang lain misalkan. Nah, itu bisa membentuk ikatan hidrogen gitu. Tapi kalau ini nggak bisa. O sama O ya nggak bisa gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan titik didih alkohol cenderung lebih tinggi ya kalau dibandingkan. Jadi kalau kalau diurutkan ya, ini alkana, kemudian ini keton. Keton itu disetarakan lah dengan aldehid karena dianggapnya mirip lah. Kemudian ini adalah alkohol. Nah, maka teman-teman bisa melihat perbedaan titik didihnya ya. Titik didih alkohol itu cenderung lebih besar. Jadi kalau diurutkan, alkohol, kemudian keton, baru alkana. Jadi yang titik didihnya paling rendah itu alkana. Kalau keton cenderung lebih tinggi. Gitu. Ini titik didihnya rendah ya. Minus 12 derajat Celcius. Jadi kebanyakan alkana tuh kalau kalian temukan fasenya gas ya. Kayak gas yang di LPG itu kan isinya metan ya. Metan tuh kan aslinya gas gitu, tapi kemudian dia dikondisikan atau dipres supaya bisa diubah ke dalam bentuk cair. Kemudian selanjutnya, lanjut dulu ini. Ini lanjut aja karena nggak bahas reaksi. Oke, kemudian sifat fisik dan sifat sifat fisiknya ya. Kalau ini sifat fisiknya sebetulnya rangkumannya sama. Kalau sifat fisik,
semakin kompleks strukturnya, maka kelarutan di dalam airnya akan turun. Alkohol pun sama kan ya, alkohol sama eter kalau misalkan strukturnya semakin kompleks, alkilnya semakin panjang, maka kelarutannya akan turun, sifat kelarutannya semakin turun. Kemudian sifat fisik yang lain adalah titik didih. Sifat fisik, titik didih ya. Kalau titik didih, ini gimana sih, maaf. Bahasnya lompat-lompat. Tadi kalau kelarutan turun, kalau titik didih naik ya. Jadi kalau sifat fisik, kelarutan turun tapi titik didihnya naik. Jadi semakin kompleks, maka strukturnya itu akan semakin sulit untuk dipecah-pecah gitu, sehingga memerlukan energi yang lebih besar itu untuk memecah strukturnya, sehingga titik didihnya lebih tinggi. Sama sebetulnya sifat fisiknya ya kalau dirangkum hampir semuanya seperti itu ya. Titik didih itu akan naik seiring dengan kompleksitas dari strukturnya, sedangkan kelarutan itu akan turun gitu seiring dengan kompleksitas dari struktur senyawanya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu? Kalau belum saya lanjutkan. Baik, di pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang reaksinya ya, bagaimana suatu aldehid dan juga keton itu dibuat. Nanti masing-masing 3 reaksi gitu yang akan dibahas gitu, yang karena polanya hampir mirip tapi hasilnya beda gitu. Reaksi yang pertama untuk pembuatan aldehid dulu ya. Reaksi yang pertama adalah aldehid itu bisa dibuat dari oksidasi alkohol primer. Ya, di pertemuan pas pembahasan alkohol kan kita sudah bahas ya bahwa alkohol itu ada 3 kategori kan ya, ada berdasarkan C yang diikatnya itu ada alkohol primer, sekunder dan tersier gitu. Kalau alkohol primer dia bisa bereaksi lebih lanjut membentuk, jadi alkohol primer itu bisa teroksidasi 2 kali ya. Bisa menjadi aldehid, kemudian bisa menjadi asam karboksila. Sehingga untuk memproduksi suatu aldehid kita bisa memproduksinya dari alkohol. Misalkan di sini adalah ikatan rangkap yang mengandung hidrogen vinilik. Ya, jadi ikatan rangkap itu ini ikatan rangkap. Kemudian hidrogen vinilik itu ini. Jadi C hidrogen yang nempel pada C yang punya ikatan rangkap lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian secara oksidatif ya, jadi melibatkan oksigen. Kalau ini ozon ya, O3. Bukan oksigen ya, kalau oksigen mah O2, tapi ada oksigen lah ya, senyawa yang dia tersusun atas oksigen gitu. Nah, ini contohnya adalah ikatan rangkapnya diputus secara oksidatif, tapi syaratnya yang bisa mengalami pemutusan oksidatif adalah dia memiliki hidrogen vinilik ya. Ya, ini hidrogen vinilik. Jadi ini ikatannya terputus. Hasilnya adalah ini. Bisa kebayang nggak? Itu strukturnya terbuka ya. Jadi awalnya dari siklik, kemudian ikatan rangkapnya terputus gitu, sehingga membentuk struktur senyawa yang terbuka itu, sehingga masing-masing ujungnya itu akan dimasuki oleh gugus
oksigen ya, sehingga menjadi akan dimasuki oksigen gitu sehingga menjadi karbonil. Kalau teman-teman lihat di sini, ini satu menjadi apa? Ini ketonnya yang mana? Ini keton ya. Ini adalah keton, yang ini adalah aldehidnya. Jadi syarat kenapa harus punya hidrogen vinilik ya supaya terbentuk aldehid gitu. Kalau di sini misalkan CH3, misal ya. Nah, ini nanti jadinya CH3 gitu. Bukan aldehid gitu, tapi keton jadinya gitu. Sehingga syarat yang ini harus dipenuhi dulu. Syarat yang ini ya. Syarat apa? Syarat hidrogen viniliknya harus terpenuhi supaya struktur yang terbentuk nanti adalah aldehid. Ada yang membentuk aldehid. Bisa dipahami ya? Kalau saya kecepatan ataupun kurang paham harus diulang, bilang aja. Dipotong nggak apa-apa. Jadi ini perubahannya dari 1 metil sikloheksana, maaf, 1 metil sikloheksana menjadi 6 oksoheptanal. Oke, kemudian selanjutnya ada pola yang ketiga adalah reduksi. Jadi ini reaksinya reaksi reduksi. Reaksi reduksi yang direduksi apa? Turunan asam karboksilat. Jadi asam karboksilat, sambil spill dikit nggak apa-apa ya. Asam karboksilat itu kan apa rumus umumnya yang ingat? Ada ingat rumus umum asam karboksilat? CH3COOH. Ya, CH3COOH. Itu mah sama asetat ya, rumus umumnya aja. RCOOH. Ya, jadi rumus umumnya adalah R, kemudian COOH. Nah, sifat asam karboksilat itu apa ya? Dia tuh sifatnya kurang reaktif lah gitu, kurang reaktif gitu karena ini ya hidroksinya tuh susah untuk bereaksi gitu. Sehingga salah satu caranya bagaimana supaya sifatnya itu lebih reaktif, maksudnya lebih reaktif itu lebih mudah untuk direaksikan dengan yang lain, maka biasanya gugus hidroksinya ini diturunkan dulu. Diturunkan itu diganti gitu, diganti dengan biasanya sih halida ya. Halida yang apa? Golongan 7 lah. FCl. Br. Nah, itu biasanya diganti dengan unsur tersebut gitu supaya sifatnya lebih reaktif gitu. Sehingga di sini disebutnya sebagai turunan asam karboksilat tertentu. Kemudian direduksi ya, direduksi itu berarti dihilangin apanya. Direduksi ya, direduksi berarti direaksikan dengan suatu asam sehingga nanti ini lepas. Nah, ini masuk ya. Jadi kalau ini sudah lepas, maka ini akan digantikan oleh ini gitu ya. Mekanismenya gitu ya. Jadi Y-nya lepas, kemudian hanya masuk gitu, sehingga strukturnya akan terbentuk suatu aldehid gitu. Nanti turunannya keluar. Itu yang ketiga. Jadi itu untuk rangkumannya ada 3 reaksi saja. Sebenarnya ada beberapa sih, ada 5 atau ada 6 gitu. Tapi saya ambilkan 3 saja yang mirip dengan yang satu lagi nanti yang keton ya. Itu reaksinya ya. Jadi ada 3. Yang pertama tadi oksidasi alkohol primer, kemudian pemutusan ikatan rangkap yang memiliki hidrogen vinilik, kemudian yang satu lagi reduksi turunan asam karboksilat tertentu. Nah, kemudian yang sekarang yang selanjutnya adalah untuk pembuatan keton. Ini hampir mirip. Yang pertama adalah reaksi oksidasi, tapi dia oksidasinya dari alkohol sekunder. Ya, jadi kalau keton nanti oksidasinya dari alkohol sekunder. Kemudian perubahannya ya sama ya dari alkohol menjadi keton. Jadi artinya keton itu bisa dibuat dengan senyawa dari raw materialnya adalah senyawa alkohol.
Jadi apa ya, alkohol itu sebenarnya kalau di industri petrokimia mungkin ya itu tuh kayak senyawa dasar itu karena dia bisa kemudian diubah ataupun direaksikan lagi menjadi senyawa yang lain. Oke, nomor 2. Yang nomor 2 polanya sama ya. Ini adalah pemutusan oksidatif. Yang diputus itu apa? Yang diputus itu adalah alkena. Alkena itu sebenarnya juga ikatan rangkap juga ya. Tapi syaratnya di sini salah satu atau kedua karbon tak jenuhnya terdisubstitusi. Terdisubstitusi itu berarti dua-duanya tersubstitusi. Nanti kita lihat perbedaannya ya antara yang tersubstitusi dan tidak tersubstitusi. Jadi pemutusan oksidatif melibatkan reaksi oksidasi, ini pemutusannya di sini. Kemudian harus alkena yang terputus dan tersubstitusi. Tersubstitusi itu artinya ini kan C, ini C ya. Sebetulnya ini C, ini C. Tersubstitusi itu artinya ini tersubstitusi oleh alkil gitu. Bukan hanya seperti ini ya, bukan seperti ini. Kalau ini tidak tersubstitusi namanya, karena memang sudah normal. Kalau C itu tidak berikatan dengan yang lain, maka dia pasti akan berikatan dengan hidrogen. Kalau ini adalah normalnya seperti ini. Nah, ini syaratnya terdisubstitusi. Jadi harus dua-duanya tersubstitusi. Salah satu atau keduanya. Maksudnya salah satu atau keduanya tuh yang kiri saja gitu ya. Dua-duanya tersubstitusi atau kanan kiri dua-duanya. Kemudian untuk reaksinya melibatkan O3 sehingga nanti kalau lepas ini akan terputus ikatannya, maka akan menghasilkan struktur keton. Berbeda dengan ini, kalau misalkan ini putus jadinya apa senyawanya? Keton bukan? Bukan. Apa? Kalau bukan keton, lalu apa? Alkana biasa. Alkana biasa? Kah? Kurang tahu, Ibu. Dilihat polanya aja teh, coba dilihat polanya. Kalau ini kan karena dua-duanya tersubstitusi, maka dia jadi keton gitu ya. Tapi kalau ini kan dua-duanya tidak tersubstitusi gitu, maka nanti jadinya adalah, teman-teman lihat polanya aja, yang dimasukkan kan hanya oksigen aja yang dirubah. Nah ini apa senyawa apa ini? Ini adalah aldehid. Ya, jadi beda senyawa gitu ya. Kalau tidak tersubstitusi nanti jadinya aldehid, tapi kalau mau membuat keton maka syaratnya harus terpenuhi. Ini dua-duanya harus tersubstitusi. Tersubstitusi itu ya berikatan dengan alkil. Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga, keton dapat dibuat dari turunan asam karboksila tertentu, sama ya dengan yang tadi yang aldehid ya. Jadi dia bisa dibuat dari turunan asam karboksila tertentu. Penjelasannya hampir sama, tapi di sini yang dimasukkan beda aja. Kalau yang tadi kan yang dimasukkan pakai reaksi reduksi ya, yang dimasukin adalah hidrogen gitu. Kalau ini yang dimasukkan adalah alkilnya gitu, supaya ininya bisa tersubstitusi dengan yang lain, sehingga membentuk suatu keton. Oke, bedanya di situ saja. Tapi reaksinya polanya sama ya, oksidasi alkohol, kemudian pemutusan oksidatif suatu alkena atau ikatan rangkap, dan yang ketiga adalah adanya pembuatan aldehid atau keton dari turunan asam karboksila tertentu. Oke, kemudian ini oksidasi aldehid dan keton
bedanya di sini ya, kalau aldehid itu bisa dioksidasi lebih lanjut, tapi kalau keton dia tidak teroksidasi lebih lanjut. Kenapa? Itu karena kaitannya dengan ada tidaknya hidrogen yang dimiliki oleh C-karbonilnya. Jadi kalau aldehid ini namanya C-karbonil ya. C-karbonil itu masih memiliki satu hidrogen gitu, sehingga masih memungkinkan untuk dioksidasi sekali lagi membentuk asam karboksilat. Tapi kalau keton, karena ininya tidak memiliki hidrogen ya, karena dia mengikatnya alkil, maka tidak akan terjadi reaksi lebih lanjut gitu. Tidak reaktif gitu ya. Jadi sifatnya keton itu tidak reaktif gitu, tidak sereaktif aldehid gitu, karena aldehid masih bisa mengalami reaksi oksidasi. Ini beberapa reaksi oksidasi yang digunakan, bisa menggunakan asam nitrat atau KMNO4 yang nanti teman-teman pakai di lab buat reaksi oksidasi, biasanya pakai KMNO4 atau menggunakan reaksi John dan Tollens, tergantung keperluannya ya. Oke, selanjutnya ini contoh saja beberapa pembuatan senyawa aldehid dan keton. Contoh ini ada formaldehid. Formaldehid itu dia berbentuk gas dan mudah mengalami polimerisasi. Polimerisasi itu berikatan dengan sesamanya. Sehingga formaldehid itu disimpan dalam bentuk larutan gitu. Jadi kalau teman-teman di lab itu lihat kandungan aldehid itu tidak ada yang dia 90%, itu nggak ada. Paling mentok 37% gitu. Formalin kandungannya. Jadi kandungan formaldehidnya 37%. Kemudian formaldehid ini banyak digunakan sebagai pengawet ya. Pengawet, disinfektan. Makanya nanti kalau di lab aplikasinya teman-teman nanti akan banyak menggunakan aldehid itu di lab apa ya? Lab parasit mungkin ya. Ini penggunaan formaldehid itu nanti kalau di TLM banyak digunakannya di lab parasitologi dan histo ya, di histologi gitu, untuk pengawatan preparat dan jaringan. Kalau di histologi nanti biasanya dia bentuknya NBF. Neutral buffer formalin. Ya, jadi dia formalin tapi sudah dikondisikan dengan buffer ya. Buffer netral, buffer pH 7 gitu. Karena memang kan kalau di preparat fungsinya formalin itu kan untuk mengawetkan ya, mengawetkan preparat histologi gitu, di mana kondisi apa ya, kan yang diamati apa sih, sel kayak gitu ya, inti sel dan sebagainya. Nah, dikhawatirkan ketika pH-nya berubah maka akan terjadi perubahan juga terhadap hasil akhirnya itu, sehingga diperlukan kondisi yang stabil itu, sehingga ditambahkan buffer. Jadi penggunaan netral buffer formalin. Nanti bisa searching teman-teman. Buffer formalin ya, itu salah satu aplikasinya. Kalau di parasit ya sama ya, misalkan untuk pengawetan apa gitu. Sama juga. Oke, itu kemudian paling nanti kalau di apa ya, kaitannya sama formalin itu apa ya? Oh, tapi sekarang sudah tidak dilakukan sih, karena memang sampelnya bukan, kita kan kalau dulu ada praktikum di praktikum toksikologi itu ada analisis formaldehid ya, analisis formalin dan boraks pada makanan. Walau alam nanti kalau di kurikulum yang D4 ada atau tidak gitu, tapi biasanya ada ya analisis formalin dalam makanan gitu. Nanti teman-teman bisa bawa sampel yang
sampel makanan yang memungkinkan gitu untuk penggunaan atau penyalahgunaan formalin di dalamnya. Terakhir kemarin praktikum toksik ya semester lalu itu di D3 itu sampelnya pakai bakso ikan. Itu ada yang positif formalin iya, positif boraks juga iya gitu. Jadi ya double gitu ya. Mungkin secara rasa tuh nggak ada bedanya ya, tapi efeknya mungkin jangka panjang. Kalau kita konsumsi itu terus-menerus, nanti efeknya jangka panjang. Oke, ini selanjutnya analisis formalin tuh pakai apa ya? Pakai asam kromatofat. Ya, kemudian asetaldehid itu nanti digunakan untuk pembuatan asam asetat. Jadi saling berkaitan sebenarnya satu sama lain gitu karena memang ya bisa diturunkan dari mana-mana. Kemudian aseton itu bisa dibuat dari proses oksidasi isopropil alkohol. Tadi isopropil alkohol sudah dibahas di depan ya strukturnya. Gimana isopropil deh? Nah, gini ya. Nah, gitu, isopropil alkohol. Kemudian kalau di lab dia banyak digunakan sebagai pelarut aseton tuh hampir semuanya bisa larut gitu. Jadi mungkin kalau dikalibrasi ya dulu waktu di instrumen pelajaran kalibrasi. Tapi teman-teman kemarin kalibrasi alat gelas nggak sih? Kok saya lupa ingat. Gelas mah enggak deh, Ibu. Enggak ya? Oh, kalau yang dulu-dulu tuh pernah ya, salah satunya mungkin digunakan di kalibrasi alat gelas yang sulit untuk dikeringkan, kayak misalkan labu ukur kayak gitu. Nah itu pembersihannya biasanya sebelum dikalibrasi itu dibersihkan dengan aseton. Oke, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari pembahasan hari ini tentang aldehid dan keton? Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan ya saya nggak maksain. Cukup, Ibu. Oke, ini yang terakhir ya. Saya terakhir itu ada 68 orang yang masuk. Udah nggak ada yang double kan? Ada yang double satu Zoom buat 2 orang? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Udah Soalnya dicek pada yang nggak belum. masuk berapa? Kelas A ada berapa? Kelas B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sebentar, Ibu. Kalau dari kelas B cuma 1 orang, Ibu. 1 orang yang nggak masuk berarti kelas B ada 35 gitu ya? Kelas B 35, kelasnya berarti 33? Kelas A. Ya, Bu. Cuman tadi yang awal udah masuk, tapi sekarang nggak ada gitu. Iya, ada saya. Yang tadi masuk jam berapa? Enggak, maksudnya tadi pas awal ada, cuman sekarang udah keluar lagi Zoom-nya gitu. Keluar lagi. Oke. Ibu, maaf. Kenapa? Kelas B masuk semua, Ibu. Masuk semua? Ya. Atuh lah kelas A tinggal 32 dong.
Ya, gini ya.